Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, selamat datang dalam kajian Kristologi dengan topik Saifuddin Ibrahim dan ciri penyembah berhala. Saifuddin Ibrahim ini, pemirsa, dalam videonya di YouTube, keselamatan hanya ada dalam Yesus, menurut saya pantas digelar pangeran standing comedy penyembah berhala. Surah Al-Maidah ayat 116 sampai 119 memperlihatkan ciri tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yusyrika billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaitanan marida la'anahullah. Wa qala la takhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanyanahum. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan dengan menyembah berhala itu, mereka tidak lain hanyalah menyembah syaitan yang durhaka. Dan syaitan itu mengatakan, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba engkau bagian yang sudah ditentukan untuk saya. Dan aku benar-benar akan menyesatkan dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Penampilan Saifuddin Ibrahim menjadi lengkap ketika Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana Saifuddin Ibrahim menelanjangi dirinya sebagai seorang penyembah berhala melalui surah At-Tahrim ayat 8 yang dia baca. Quran surat ke-66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang murni. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Sudah bertobat, sudah muslim, sudah beriman, bertobat murni tobatnya. Mudah-mudahan hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Mudah-mudahan. Udah bertobat, sudah sungguh-sungguh beriman, mudah-mudahan. Aneh. Sudah Islam loh. Pemirsa, Saifuddin Ibrahim membaca ayat ini berulang-ulang dengan penekanan yang menghina pada kata mudah-mudahan Rabbu. Mudah-mudahan Rabbu. Jemaat kemudian tertawa ria menyaksikan atraksi Saifuddin Ibrahim di atas podium. Mudah-mudahan. Laksana seorang peserta standing comedy di televisi. Pemirsa, mengapa Saifuddin Ibrahim sangat bangga dan mengejek ayat ini? Mengapa Saifuddin Ibrahim menghinakan kata-kata mudah-mudahan Rabbmu? Sudah sungguh-sungguh beriman, mudah-mudahan. Aneh. Karena Saifuddin Ibrahim membaca ayat ini dari kacamata penyembah berhala. Ayat yang dia baca ini, pemirsa, adalah firman Allah, Tuhannya Yesus, yang tidak mungkin dimengerti oleh seorang penyembah berhala seperti Saifuddin Ibrahim. Sehebat apapun dia mengaku pintar, dia tetap bodoh di hadapan Allah karena dia sudah dibutakan dan disesatkan oleh setan. Perhatikan pernyataan penulis internasional yang mantan biarawati, Karen Armstrong, tentang kesesatan Saifuddin Ibrahim dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dalam bukunya Muhammad, A Biography of the Prophet di halaman 50. This is difficult for somebody who has been brought up in Christian tradition to understand Al-Quran because Christians do not have a sacred language. Sulit bagi seorang yang dibesarkan dalam lingkungan Kristen
atau sudah dicuci otaknya dengan doktrin Kristen untuk memahami kitab suci Al-Quran. Karena umat Kristiani tidak memiliki bahasa mulia. Al-Quran adalah kitab suci, kalam ilahi yang menggunakan bahasa mulia atau bahasa Arab yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian pula dengan bahasa Ibrani atau Aramaik yang digunakan oleh Yesus dan murid-muridnya adalah bahasa mulia bagi umat Yahudi. Nah, bagaimana dengan kitab Perjanjian Baru bahasa Yunani yang dibangga-banggakan Saifuddin Ibrahim? Kembali mantan biarawati Karen Armstrong dalam bukunya yang sama menjelaskan. If it is Jesus himself, not the scriptural text, who constitutes the Christian revelation, and there is nothing holy about the New Testament Greek, adalah Kristus Yesus sendiri, bukan teks kitab Perjanjian Baru yang merupakan firman Tuhan bagi umat Kristiani. Oleh karena itu, tidak ada sama sekali kesucian kitab Perjanjian Baru. Pemirsa, Surah At-Tahrim ayat 8 adalah wahyu ilahi dalam bahasa Arab yang mulia. Karen Armstrong menjelaskan, if approached in the right way, believers claim it yields a sense of divine presence. Mereka yang membaca ayat-ayat Allah dan memahami dengan benar serta berserah diri kepada Allah akan merasakan kehadiran ilahi. Tetapi orang yang berpola pikir penyembah berhala seperti Saifuddin Ibrahim ini tidak akan merasakan getaran ilahi, karena Al-Quran dibacanya seperti buku pelajaran di sekolah atau buku komik. Asa rabbukum, atau mudah-mudahan Rabbmu, yang dihinakan oleh Saifuddin Ibrahim, mudah-mudahan merupakan ciri khas ungkapan bahasa mulia yang digunakan umat beriman yang pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah. Saifuddin Ibrahim mengejek dan mengolok-olok ucapan bahasa mulia ini karena saat ini dia sudah dicuci otaknya oleh gereja. Mudah-mudahan yang dia pahami dan jiwai adalah ungkapan bahasa penyembah berhala tentang jaminan pasti masuk surga dari mentornya Paulus. Tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Pasti. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Padahal ungkapan bahasa mulia ini juga digunakan oleh Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dan adiknya Yakobus. Ungkapan-ungkapan ini pemirsa masih terselip dalam kitab Perjanjian Baru, namun Saifuddin Ibrahim tidak akan mungkin menyadari karena matanya sudah dibutakan oleh setan. Pemirsa, perhatikan ungkapan-ungkapan bahasa mulia yang digunakan oleh Yesus dan adiknya dalam kitab Perjanjian Baru. Yang pertama, Yakobus menegur Paulus yang sombong dan takabur agar pasrah kepada Allah dan menggunakan ungkapan bahasa mulia, insya Allah, mudah-mudahan. Ayatnya, sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, atau insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Yakobus pasal 4 ayat 15. Nah, apakah Paulus mengikuti nasihat Yakobus ini? Tidak, pemirsa. Paulus keras kepala dan sombong serta bangga sebagai seorang penyembah berhala. Ini dijelaskan pula oleh Karen Armstrong dalam bukunya yang sama. Kesombongan Paulus sebagai seorang penyembah berhala ini ditiru mentah-mentah oleh orang-orang Kristen seperti terlihat dalam video ini.
Tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Pasti. Kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus sendiri yang disembah oleh Saifuddin Ibrahim sebagai Tuhan dan Juru Selamat memperlihatkan kelemahan dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berdoa dengan menggunakan ungkapan bahasa mulia, jikalau sekiranya mungkin, insya Allah, untuk memohon pertolongan Allah agar diselamatkan dari kematian ketika akan ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Getsemani. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, ya Allah, jikalau sekiranya mungkin, insya Allah, mudah-mudahan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Mohon kematian ini jangan menimpa diriku, tetapi jangan seperti apa yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 28 ayat 39. Yesus yang pasrah dan berdoa kepada Allah, memohon agar diselamatkan dari kematian di tangan tentara Romawi ini dijelaskan pula oleh E.P. Sanders dalam bukunya The Historical Figure of Jesus di halaman 264. Jesus knew that he was a marked man. Conceivably, he thought that God would intervene before he was arrested and executed. The prayer that they attribute to Jesus was, however, is perfectly reasonable. He hoped that he would not die, but he resigned himself to the will of God. Yesus tahu bahwa dirinya adalah target daftar pencarian orang. Menurut pemikirannya, Allah akan menolongnya sebelum ia ditangkap dan disalib. Doa memohon keselamatan yang dipanjatkan Yesus kepada Allah memang sangat masuk akal. Dia mengharap, insya Allah, mudah-mudahan tidak mati. Namun, ia tidak mampu berbuat apa-apa dan pasrah sepenuhnya kepada kehendak Allah. Nah, apakah ketika Yesus berdoa, beliau mengatakan, tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Pasti. atau kenapa saya nggak pernah takut saya mati? Karena saya tahu saya pasti masuk surga. Dan dapat rumah, dapat makan. Itu jaminan Nabi saya. Saya pengikut Nabi Isa. Jelas janjinya. Pasti masuk surga, pasti dapat rumah, pasti makan. Pak Saifuddin, Nabi Yesus yang Anda klaim sebagai Tuhan dan Juru Selamat ternyata tidak mampu berbuat apa-apa. Jangankan menyelamatkan Anda, Saifuddin Ibrahim, dan umat Kristiani. Untuk keselamatan dirinya sendiri, Yesus harus sholat tahajud, sujud di batu cadas sampai berdarah-darah, memohon keselamatan kepada Allah agar tidak mati. Saifuddin Ibrahim, di mana akal sehatmu? Pemirsa, para penyembah berhala seperti Paulus dan Saifuddin Ibrahim ini jelas tidak memahami ungkapan bahasa mulia. Mengapa? Karena Saifuddin Ibrahim sudah dicuci otaknya oleh setan menjadi penyembah berhala. Perhatikan atraksi tarian setan yang dipertontonkan oleh Saifuddin Ibrahim di mimbar dalam video ini. Pemirsa, khatib Yesus yang pasrah dan berserah diri kepada Allah tidak mungkin menari-nari kesetanan di mimbar rumah ibadah sinagoga seperti yang dilakukan Saifuddin Ibrahim. Naudzubillah. Tanpa sadar, dia telah menghina Allah, Tuhan yang disembah Yesus.
Semoga pemirsa yang masih waras menyadari penyesatan yang dilakukan Saifuddin Ibrahim yang keblinger ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.